Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat serta selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang pertempuran pertama umat Islam melawan kafir Quraisy pada pertempuran di Perang Badar, di mana dalam Perang Badar ini kaum muslimin hanya melibatkan 313 orang pasukan dengan peralatan perang seadanya, dan mereka harus menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang dengan peralatan perang yang lengkap. Tentu, jumlah ini menjadi jumlah yang sangat tidak seimbang dalam peperangan. Lantas, bagaimana cara kaum muslimin memenangkan pertempuran yang tidak seimbang tersebut? Jadi, beginilah kisahnya. Perang Badar yang merupakan perang pertama pasukan muslimin melawan kafir Quraisy ini terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Secara histori, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sebelum perang Badar terjadi, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Teror demi teror dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Penindasan ini tidak hanya terjadi di kota Mekah, bahkan tekanan itu juga dirasakan ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, semua harta yang mereka miliki dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Di samping itu, setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, timbullah kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Badar itu. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy bukan untuk kesenangan pribadi ataupun golongan semata, ataupun untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Terlepas dari semua itu, Nabi Muhammad SAW hanya ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang ini juga termasuk dalam perang pertama yang dipimpin Rasulullah SAW. Dalam Perang Badar, beliau harus memadukan upaya lahiriah dan juga batiniah secara sempurna. Pada pertempuran ini, berbagai macam jenis strategi yang sekiranya menguntungkan bagi umat muslim telah dilakukan oleh baginda Nabi. Di antaranya adalah di mana kaum muslimin mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Strategi lain pun disiapkan, misalnya seperti sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang membuat gundukan tanah di sekitaran lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya peperangan serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Namun, meskipun usaha lahiriah dengan menerapkan berbagai strategi peperangan sudah dilakukan dengan maksimal, Rasulullah SAW mempunyai rasa bahwa usaha saja tidak akan cukup untuk dapat memenangkan semua itu. Karena secara logika, jumlah pasukan Quraisy jauh melebihi pasukan muslimin. Ketika kedua pasukan berkemah di Badar, tampak sekali perbedaan kekuatan antara tentara Quraisy dan pasukan muslimin, di mana pasukan muslimin sendiri hanya berjumlah 313 orang dengan hanya menggunakan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Mereka semua harus melawan pasukan musyrikin Quraisy yang memiliki jumlah 1.000 orang pasukan dengan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Tentu, ini adalah perang yang bisa dibilang tidak seimbang dari segi jumlah pasukannya ataupun peralatan perang. Oleh karenanya, sebelum melakukan peperangan, Nabi Muhammad SAW tak henti-hentinya meminta dan berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan pada kubu umat Islam. Beliau merasa khawatir dakwah Islam akan terhambat secara signifikan jika terjadi kekalahan besar kaum muslimin di Perang Badar itu. Beliau berdoa, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah di bumi ini selama-lamanya." Nabi SAW terus-menerus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kain selendangnya terlepas dari pundaknya.
Lalu Sayyidina Abu Bakar datang menghampirinya dan memungut kain selendang tersebut, kemudian disandangkan di tempatnya kembali. Dan Abu Bakar tetap berdiri di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 dijelaskan tentang bagaimana kaum muslimin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nyata terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada pasukan muslimin dengan mengutus para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah mengirimkan ribuan malaikat yang datang berturut-turut, dan kaum muslimin pun terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Pada awalnya, pasukan muslimin melawan kafir Quraisy dengan cara bertahan. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Lalu kemudian, setelah Nabi Muhammad SAW melihat para malaikat turun untuk membantu, beliau pun mengubah strategi perangnya dengan langsung mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan balasan. Beberapa hadis sahih menjelaskan tentang bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat. Seperti Imam Muslim yang meriwayatkan satu hadis dari Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab. Beliau mengisahkan, ketika itu ada seorang muslim di perang Badar sedang mengejar seorang musyrik di depannya. Tiba-tiba ia mendengarkan pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang mengatakan, "Maju wahai Haizun." Lalu muslimin tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang muslim ini melihatnya, ternyata si musyrik itu telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Keterlibatan malaikat memberikan berita gembira dan menenangkan hati kaum mukmin. Sehingga dengan izin Allah, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dari pasukan muslimin, hingga menewaskan beberapa pemimpin kaum Quraisy, yakni seperti Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Bagi umat muslim, Perang Badar merupakan peristiwa besar. Peristiwa itu merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Setelah Perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Beliau mengatakan, "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil, yakni Perang Badar, dan menuju jihad yang besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab Perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslimin hanya dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar dari Perang Badar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Jihad melawan hawa nafsu." Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Perang Badar ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha manusia, perlu juga memohon keridhoannya. Kita harus selalu merendahkan diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan doa dan tawakal kepada Allah akan mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.